Eh, Syakura bangun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yeay. Assalamualaikum. Baru bangun, rambutnya bangun. berantakan. Tuh. Bilang Asyem. assalamualaikum guys. Coba Syah. Assalamualaikum guys. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kata atau benda yang sama. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kata atau benda yang sama tapi punya makna yang berbeda. Ya kan? Ya. Jadi kalau minggu lalu kan kita udah bahas nih 10 questions challenge. Nah sekarang kita pengen explore lagi terkait Sunda Minang, fokusnya di bahasa. Jadi ada beberapa kata yang dalam bahasa Sunda atau bahasa Minang itu sama juga dipakai di bahasa Indonesia, tapi ternyata maknanya beda loh. Jadi kenapa sih kita perlu banget tahu tentang kata-kata yang sama tapi beda? Mungkin ada beberapa manfaat. Satu, misalnya kalau kamu pergi ke daerah Bandung atau Padang yang banyak suku Sunda, Sunda Minangnya, jadi nggak miskom, salah paham, nanti bisa menyebabkan Jadi itu biar nggak bingung aja gitu, jadi lebih paham apa yang dia maksud. Yang kedua, misalkan kamu orang dari Sunda atau Padang mau ke Jakarta, juga harus memperhatikan kata-kata, terutama kata yang terkait sama benda ya. Jadi jangan sampai salah, nanti bisa malu, bisa berabe. Aduh, sialan. Kenapa hubungannya berabe? Ya misalnya jadi masalah. Oh, iya. Jadi pokoknya akan lebih baik untuk dipahamin. Jadi selain itu yang ketiga juga kita bisa memperbanyak kosakata kita. Jadi semakin banyak kosakata kita, semakin juga paham kita bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Betul. Jadi ini menarik banget karena mungkin semua orang tahu, tapi pasti nggak ngeh atau itu suatu hal yang terlupakan. Ya. Udah Fajar. Lain lagi Bu. Maaf ya, matikan dulu. Udah. Ini pembahasan yang menarik banget karena semua orang mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu, atau bahkan nggak ngeh, atau bahkan kayak ya elah itu mah sepele banget. Nah, tapi ini bisa berakibat konflik atau ya berantem kecil-kecilan. Ya, terutama kalau misalkan pasangan kamu juga salah satunya orang Sunda atau orang Minang. Pengalaman pribadi, Pak. Ya udah, jadi kita mau mulai aja. Mau dari mana dulu nih? Dari Sunda. Sunda dulu ya. Yang pertama. Yang pertama itu yang mungkin udah pada banyak yang tahu nih. Satu, nama buah dari bahasa Sunda ya. Buah mangga. Tuh. Nah, mangga ini kalau di bahasa Sunda itu artinya silakan. Atau bahasa Jawa juga ada monggo. Contoh. Mangga kelebet atau A. Silahkan ke dalam A gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya dibilang buah mangga nanti kamu akan dikasih buah mangga gitu, enggak. Jadi mangga itu memang artinya adalah silahkan, bukan menawarkan suatu buah gitu ya. Yang kedua. Apa? Goreng. Oh, aku tahu gorengan Tahu ya. Ya. Gorengan. Bukan. Goreng itu bukan seperti ayam goreng, tahu goreng nggak. Jadi goreng itu artinya butut, jelek, campurin tuh sama goreng patut, jadi jelek banget gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang bilang ini goreng pisang, nah itu goreng jelek banget gitu. Bukan, Oh iya? bukan pisang goreng ya. Oh iya? Iya, jadi Goreng tuh artinya jelek. iya. Jadi goreng jangan salah paham ya. Goreng itu is not something to goreng, tapi goreng. Jadi Why you campur-campur bahasa, ha? Jadi artinya itu harus jelas, goreng itu sama dengan jelek. Tapi ini kalau buat di Bandung kan? Iya.
Maksudnya Jadi emang penggunaannya. penggunaannya tuh nggak bakalan langsung nyampur sama bahasa Indonesia, enggak. Oh. Tapi memang kalau misalnya ada yang bilang goreng, misalnya kalau misalnya goreng biasanya ada bendanya nih, ayam goreng, pisang goreng, atau lagi goreng apa. Iya, Tapi betul. kalau misalnya dalam bahasa Sunda tuh misalkan itu suatu pernyataan bahwa itu nggak bagus lah gitu, nggak rapi lah, atau nggak tampilannya nggak bagus gitu. Mau itu benda, mau itu orang, mau itu macam-macam. Itu yang nomor 2. Itu aku baru tahu loh. Maksudnya? Iya. Jadi kalau misalkan ke Bandung ada yang ngomong goreng, Iya. aku Bukan harus, gorengan. iya enggak, aku harus tahu dulu nih kalimat sebelum dan sesudahnya apa. Ya. Oke deh. Yang Itu yang ketiga, kedua. yang ketiga, Budak. udah. Jadi budak itu di dalam bahasa Sunda artinya anak. Ini Anak. kayak ini mirip bahasa Malaysia nggak? Melayu, iya kan? Budak Oh, iya, kalau iya, di iya, iya. bahasa Melayu itu artinya anak. Anak juga betul. Jadi ada mirip-miripnya ternyata sudah sama Malaysia ya. Jadi kalau misalkan dibilang budak itu bukan perbudakan atau penjual jual beli manusia enggak, atau apa namanya ya jual beli manusia, Slave. bukan slavery. Jadi itu lebih ke arah anak kecil yang belum dewasa itu panggil budak. Budak iya, budak abdi. Kamana tuh budak? Kemana atuh budak? Kayak gitu. Iya. Lagi. Yang keempat, Malik. gak bohong. Malik. Ngebohong. Malik. 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 Malik itu bahasa Sundanya adalah, bahasa Indonesia apa? Tahu nggak bahasa Indonesia? Nggak ada bahasa ini, paling kayak kalau di agama kita nama malaikat, Iya. iya kan? Kalau di bahasa Indonesia nama orang, nama Iya, orang. kalau bahasa Indonesia nama orang. Iya, tapi kalau di bahasa Sunda itu artinya Malik itu artinya balik badan. Cara penggunaannya. Nah, Eh, kayak di research contohnya itu misalkan googling. Malik, Malik ka dia tuh, bukannya Malik ka dia, jang ada. Gagal guys. Iya. Kan. Jang Malik ka dia, atuh misalnya. Artinya? Malik ke dia gitu. Berarti Oh, balik tapi sini, balik ke sini gitu. tapi ngomongnya nggak Malik gitu kan? Maksudnya, masa sih? literally Malik. Jadi kayak- Literally Malik. Jadi kayak Malik ke dia jang. Jadi Oh. balik ke sini jang gitu. Lain ke dia tuh, balik ke dia gitu. Jangan ke sana, balik ke sini. Jadi benar-benar Malik kayak gitu. Tapi itu memang katanya bukan jadi kata bukan, kalau bisa Indonesia mungkin nama, kalau bisa bahasa Sunda itu jadi suatu kata apa ya, kerja gitu, karena memerintahkan atau meminta untuk memutarkan badan gitu. Menarik sih. Ya. Gue juga baru tahu itu. Ya. Ini aku ada 15 mau selesai. 5. Pak 5 aja ya, Pak. Oke. Yang kelima. Yang kelima ada yang namanya angkat. Angkat. Nah, angkat, bahasa Indonesia angkat Iya, biasanya kan angkat. Membawa beban ke Ya. atas. Nah, kalau angkat bahasa Sunda tuh artinya berangkat. Bukan berangkat. Iya, bener berangkat. Pergi. Abi angkat helanya balik ke pasar gitu. Saya mau pergi dulu ya, mau ke pasar gitu. Jadi bukan mengangkat barang. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia juga berangkat sih ya, ini pergi ya. Jadi mungkin bisa jadi dari bahasa itu kan? Iya, kan? jadi Berangkat, angkat, bernya ya namanya. iya. Jadi mungkin ada serapan dari bahasa. Jadi ada serapan dari bahasa Sunda menjadi bahasa Indonesia mungkin. Tapi ada beberapa sih yang udah jadi commonly bahasa Indonesia juga ya. Misalkan pada nanya, lo gawe di mana? Nah, gawe itu sebenarnya bahasa Sunda juga. Gitu, Apa? kan. Gawe itu Sunda. Gawe itu Sunda. Serius? Gawe itu udah kerja di mana. Tapi kalau mau lengkap tuh, misalkan pekerjaan, pagawean gitu. Oh iya?
Iya. Ini kalau dibahas detail menarik Nah. banget loh. Jadi tapi mungkin bukan, maksudnya kalau gawe itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia sih, tapi udah menjadi bahasa yang keseharian dipakai kali ya, maksudnya. Tapi nggak masuk KBBI, KBBI. enggak. Gawe tetap bahasa Sunda, tapi memang Penggunaan. ya udah banyak kan kayak public figure yang udah dari Sunda dan mereka mempromosikan budaya Sunda, jadi itu sudah menjadi kulturasi budaya, saudara-saudara. So tadi itu 5 pertama ada mangga, artinya silahkan. Yang kedua ada yang namanya goreng, artinya itu jelek. Yang ketiga tadi budak, artinya anak. Yang keempat tadi alik, itu artinya balik badan. Yang kelima itu ada angkat, yang artinya pergi. Gitu. Sahabat, wahai manusia. Nah, barusan kita sudah membahas mengenai kata yang sama dengan beda makna, yaitu untuk bahasa Sunda. Tapi kalau untuk bahasa Minang, bendanya sama, katanya yang beda. Kita bahas satu persatu ya. Boleh? Yang pertama, Mukena. mukena. Mukena itu bahasa Indonesia, Oke. yang artinya kain yang tertutup Buat sholat kan? Iya. Nah, tapi kalau di Minang kita bilangnya bukan mukena, Jadi apa dong? tapi telekung. Jadi orang Minang itu pakai telekung ya? Maksudnya bukan bilang mukena gitu? Bukan. Jadi karena udah terbiasa ngomong telekung, pernah nih waktu di mall, Bu, saya boleh pinjem telekungnya? Terus orangnya bingung. Kayak, Oh. telekung? Maksudnya mukena Bu? Gitu. Oh, tapi di Minang itu tahu juga mukena enggak juga? Tahu, tapi nggak pernah dipakai gitu ya? Tapi nggak. Jarang dipakai. Tapi jarang dipakai sama orang, khususnya Padang ya, karena saya dari Padang. Gitu. Sama ya, berarti kayak di Malaysia ya? Iya. Jadi antara suku Minang sama Melayu di Malaysia itu mungkin sangat dekat kali ya, ada hubungannya erat banget ya. Jadi sampai beberapa katanya mungkin sama kayak contoh telekung itu. Kayak ada juga ada yang lain deh, kayaknya kayak apa musola, surau. Nah itu di Malaysia juga kalau nggak salah sama tuh surau ya. Betul. Jadi- Iya, jadi penggunaan kata mukena itu jarang banget dipakai di Padang. Ya, biasanya kita Telekung, bilangnya telekung. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Kedua apa nih Bu? Yang kedua adalah, ini kayaknya semua orang pada tahu deh. Apa tuh? Sambal. Sambal Ya. yang pedes itu kan? Ya, kalau di sini, maksudnya di Jakarta atau Jabodetabek, itu sambal itu adalah yang Cabe. yang Cabai diulek. hijau, cabai merah, yang diulek, cabai rawit ya kan? Itu kan apa? Nah, tapi Di Padang itu, sambal itu adalah lauk pauk. lauk pauk Iya. ayam gitu ya. Ada ayam, ikan, daging, pokoknya semua lauk pauk yang pokoknya temennya nasi deh. Itu Protein. lauk pauk protein. Jadi kalau misalkan di Padang, misalkan gini, Bu, banyakin sambalnya. Nah, orang Padang itu pasti kayak, hah? Udah, ini udah saya masukin nih ayam. Nah, Oh gitu. iya. Tapi memang spellingnya itu bukan sambal, tapi samba. Oh, kayaknya sama-sama. Nggak kedengeran. Jadi misalkan gini, Nio sambo apa nih? Oh, Jadi sambo tapi. contohnya gini, kalau di rumah makan di Padang, Ya. bilangnya uni nasi jo samba. Jadi maksudnya adalah mau pesen nasi sama lauk pauk. Nah, terus gimana dong kalau misalkan cabe yang diulek pedes itu kita bilangnya ladu. Oh, ladu. Tapi bisa juga sih sambal, cuman artinya jadi double kalau kita khusus ke yang bener-bener ini ya, rumah makan Padang asli ya, bukan yang kalau di Jakarta kan udah banyak tuh yang modern gitu. Iya, maksudnya. Jadi itu beda lagi gitu.
Kalau yang pedes-pedes tuh lado. Ya, Kalau kayak yang ini protein, kayak lagunya Ayu Ting sam- Ting. Hah? Yang ketiga, Yang ketiga itu adalah, nah ini unik nih. Kebiasaan ngomongnya gini. Bang, botol aqua dong satu. kamu beli aqua nih ceritanya ya. Beli aqua. Oke, terus. Oke Neng, katanya gitu. Dikasih nih kan. Ya. Terus aku otomatis nih ngomong, pipetnya mana? Cek ya. Terus abang-abang warungnya ngomong gini, Hah? pipet. Iya. Lah kalau pipet jadi di apotek, bukan di sini. Nggak tahu nih ya, apa aku aja yang pakai kata pipet atau temen-temen yang merantau ke Jakarta yang dari Padang juga bilangnya pipet karena kebiasaan ngomong di Padang itu sedotan itu pipet. Maka waktu pertama kali merantau ke Jakarta bilangnya gitu. Oh, iya, soalnya biasanya pipet tuh digunain di lab, ya kan? Iya. Terus Buat untuk ini percobaan obat gitu. pakai sirup. Oh iya, buat anak-anak kecil Yeah. tuh bisa pakai pipet gitu. Di Jakarta sih, ya itu pipet. Yang keempat, Nah, yang keempat itu adalah benda yang tajam untuk menghaluskan pensil. Namanya apa? Kalau di bahasa Indonesia, rautan. rautan pensil, Iya. betul. Tapi kalau di kita, peruncing. Jadi kita itu ya guys, pernah nih berdua itu berantem cuma gara-gara itu. Bah, tolong ambilin peruncing dong. Iya, Terus ingat. Abah bilang, hah, peruncing mana punya kita? Itu peruncing yang buat itu loh pensil. Itu sampai beberapa kali menjelaskan terus kayak baru ngeh, oh ternyata rautan pensil bahasa Indonesia. Maaf ya, karena kita di Padang entah kenapa ya kok dipanggilnya peruncing ya, atau aku aja yang Tapi bilang di peruncing. Minang nggak ada istilah rautan tuh nggak ada. Ada, tapi ada. kita kan belajar bahasa Indonesia juga. Oh iya. Dan itu emang kita belajar aja, tapi nggak lazim dipakai ya. lazim digunakan sehari-hari. Tapi nggak tahu ya, teman-teman boleh komen yang asli orang Padang yang udah lama tinggal di Sumatera Barat, mungkin bisa komen apakah rautan pensil itu kalian nyebutnya juga peruncing atau cuman aku doang yang bilang peruncing. Takutnya aku doang nih gitu, karena nggak biasa bilang rautan pensil gitu aja. Ya guys, ntar bisa komen ya. Oke, yang terakhir nih. Yang terakhir. Yang kelima. Nah, yang kelima adalah ini unik deh. Ini namanya klepon. Itu makanan, warnanya hijau, bulat, ada Kelapa. ya ada kelapanya. Parut kelapa. Kalau di sini namanya kelapon. Nah, Kelapa. aku yang orang Padang asli itu nggak tahu apa itu kelapon. Di Minang di kita bilangnya onde-onde. Waktu itu aku nanya nih sama Abah, Bah, kalau beli onde-onde biasanya di mana ya? Nah, waktu itu salah beli. Aku kayak yang bukan yang itu loh yang warna hijau bulat ada parutan kelapa. Berarti kalau kita jualan telepon di Ya, jadi tadi ada 5 kata yang berbeda tapi bendanya sama. Yang pertama, mukena. Nah, kalau di Padang nyebutnya telekung. Bendanya sama, katanya yang berbeda. Yang kedua adalah sedotan. Kalau di Padang nyebutnya pipet. Yang ketiga adalah sambal. Di Padang kita bilangnya lado, walaupun kita juga ngerti arti kata sambal. Tapi kita biasanya sih nggak bilang sambal gitu, karena arti sambal di kita adalah laupau gitu. Bendanya sama yaitu cabai, tapi kalau di kita namanya lado. 4, bahasa Indonesianya rautan pensil, tapi kita nyebutnya peruncing. Dan yang kelima adalah kalau di bahasa Indonesia namanya kelapon, di kita namanya onde-onde. Itulah dia 5 bahasa Minang yang dipakai sehari-hari di Padang, tapi ternyata tidak bisa dipakai di Jakarta. Karena bisa beda arti. Betul. Betul. Jadi kesimpulan pembahasan kita hari ini adalah
mulai dari yang bahasa Sunda, bahasa Minang. Kategori bahasa Sunda yaitu kata yang sama tapi maknanya berbeda. Sedangkan di bahasa Minang aku nemuinya benda yang sama tapi katanya yang berbeda. Ini menandakan bahwa betapa pentingnya bahasa. Walaupun kita satu bahasa Indonesia, tapi tetap kita mengenal bahasa daerah kita masing-masing. Ragam bahasa di Indonesia itu, mau itu Sunda, Minang atau bahasa lainnya itu sebenarnya adalah kekayaan bangsa Indonesia. Dan kenapa sih kita harus selalu ingat perbedaannya? Karena justru itulah yang menjadi ciri khas gitu. Sunda itu seperti ini, Minang itu seperti ini. Tapi walaupun berbeda-beda, tapi tetap kita adalah bangsa Indonesia. Jadi kita saling menghargai, saling tahu, karena yang justru berbeda-beda itu justru malah memperkaya, bukan membeda-bedakan gitu. Betul. Oke deh. Sampai jumpa di vlog kami berikutnya. Dadah guys.